Shalom semua, ada sukacita hari ini, amin. Katakan pada kanan kirimu, Yesus mengasihimu. Ya, kasih senyum kanan kiri, Yesus mengasihimu. It's been a wonderful day, saya bisa melayani di sini. Thank you Pastor Andi, seluruh pastoral yang udah mempercayakan. I feel right at home di tempat ini ya. Dan hari ini saya akan bicara mengenai hidup sebagai manusia baru. Nah, saya akan memulainya dengan begini. Saudara pernah gak sih buka lemari baju saudara dan saudara mikir begini, duh baju ini kok masih ada ya. Udah gak muat sih dan gak cocok, tapi sayang buat dibuang. Masih berangan-angan siapa tahu nanti saya lose weight untuk bisa pakai baju itu lagi gitu. Pernah saudara mikir gitu? Kenapa celana ini masih ada di sini? Setiap kali ku pakai aku menderita karena terlalu sesak gitu. Tapi aku tetap simpan. Nah, kita tuh suka nyimpan hal-hal yang gak pantas dipakai atau udah gak bisa dipakai. Atau masih bisa dipakai tapi sebenarnya udah gak nyaman karena sentimental, karena nyaman, karena udah biasa aja. Nah, sekarang pertanyaannya, kita juga sering gitu dengan keadaan rohani kita dan hidup iman kita. Kita tahu kita itu seharusnya meninggalkan cara-cara lama kita. Bahkan firman Tuhan berkata itu adalah manusia lama yang perlu kita tanggalkan, yang udah sebenarnya bukan lagi identitas kita. Tetapi kita masih simpan, kita masih pakai, bahkan kita rawat. Kan ini merupakan sesuatu yang sering kita lakukan tanpa sengaja. Kita tahu kebiasaan lama menyakiti kita, merugikan kita. Pola pikir lama itu membuat kita gak bisa tidur, membuat kita anxious, membuat kita stres. Tapi kita tetap kembali ke sana karena itu familiar. Dan itu membuat kita kayak pakai baju lama itu tadi. Nah, hari ini Tuhan bukan cuma hanya mau kita jadi lebih baik, improvement sedikit-sedikit. Tetapi Tuhan ingin membuat kita menjadi baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Bukan improvement, bukan sesuatu yang lama terus kemudian di-upgrade, bukan. Tapi di-uninstall, terus di-install ulang dengan sesuatu yang jauh lebih baru. Nah, Efesus 4 itu mengatakan tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Jadi ayat kita hari ini, Efesus 4 ayat 17 sampai 24, saya tahu banyak yang bawa Alkitab, tapi kalau saudara mau buka Holy Gadget saudara ya, saudara bisa buka di Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Dan saya punya 3 poin. Yang pertama adalah apa itu cara hidup manusia lama. Karena untuk saudara mengetahui bagaimana hidup yang baru, saudara perlu sadar ternyata banyak dari kita hidup dalam cara yang lama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyadari identitas manusia baru dan bagaimana kita menghidupi identitas manusia baru. Oke? Jadi kita akan mulai dari yang pertama, apa itu cara hidup manusia lama? Yang siap belajar katakan yes. Oke, kita akan baca sama-sama Efesus 4 ayat 17 ya. Mulai dari 17, 18 kita akan baca 2 ayat ini dulu. 1, 2, 3 sama-sama. Sebab itu kukatakan dan di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi kalau saudara perhatikan di sini Efesus 4 mengatakan bahwa manusia lama itu memiliki pikiran yang gelap, terasing dari kehidupan Allah. Berarti pola pikir duniawi yang terputus dari Tuhan. Dan kita ini selalu cari makna di luar Tuhan. Kalau saya bisa gambarkan modelnya seperti ini saudara. Tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia, kebodohan, kedegilan hati. Pikiran yang sia-sia itu berarti cara pikir kita gak ada kebenaran di dalamnya. Meskipun bisa saja dibungkus dengan kebenaran, tetapi aslinya, dalamnya itu ternyata busuk saudara. Saudara, banyak sekali saya ketemu sama orang yang ngaku sama saya, pastor sebenarnya kalau saya mau jujur, saya itu berdoa supaya saya diberkati, supaya saya mengalami terobosan keuangan, supaya saya sukses. Dan saya bilang supaya saya berdampak, supaya saya dapat jadi berkat buat orang, supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Tetapi kalau saya mau jujur, saya sebenarnya hanya ingin kaya. Saya cuman ingin menikmati hidup. Tapi nanti kalau misalnya saya bisa berkati orang lain, ya itu adalah bonus. Jadi kebalik saudara. Jadi ternyata
Kelihatannya bisa berdoa, kelihatannya bisa ke gereja, kelihatannya bisa pelayanan, tetapi motivasi hatinya melayani apa? Motivasi hatinya berdoa apa? Jadi dengan kata lain ya, kalau saya bisa simpulkan, manusia lama adalah manusia yang membangun identitas pada pencapaian pribadi, status sosial, pengakuan orang lain, dan mengandalkan diri sendiri, moralitas diri sendiri untuk merasa benar di hadapan Tuhan, dan bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi mengejar kenikmatan duniawi sebagai sumber kebahagiaan utama. Kita bisa menyembah Tuhan kelihatannya, tapi itu bukan menyembah Tuhan, tapi menggunakan dan memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan ini sangat bahaya sekali. Padahal kalau kita selidiki hati kita, sebenarnya kita gak cinta Tuhan. Iman Kristen yang sejati itu bukan hanya mendorong pribadi seseorang untuk memiliki perilaku yang baru, tetapi hati yang baru. Hati kita diperbaharui. Katakan sama-sama, hati yang baru. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan mau kamu punya hati yang baru. Nah, amin saudara. Yang setuju katakan amin. Aminkan. Katakan sama-sama saya. Tuhan memberi saya hati yang baru. Nah, bukan cuma perilaku. Karena itu etika kekristenan bukan etika perbuatan saja. Tetapi etika motivasi hati. Karena apa motivasi hatimu? Karena Tuhan gak cuma hanya lihat perbuatan di luar saja. Karena kalau cuma behaviornya, tahu gak kita itu bisa behave yang baik kalau ada orang yang kita segani atau hormati. Belum tentu loh kalau dia gak ada, tiba-tiba kita behave. Belum tentu. Kita bisa terlihat aktif di gereja, melayani, tapi apa yang menjadi motivasi hati kita? Kita juga bisa aja menjadi family man, family oriented, yang sangat mengayomi keluarga, guyup sama keluarga. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi hati? Kadang-kadang kita ingin menjadi seperti itu untuk terlihat baik. Bahkan kita mati-matian untuk keluarga supaya nanti anak, ternyata motivasi kita mati-matian untuk keluarga supaya anak utang budi sama kita. Itu bukan, anak-anak tuh dititipkan Tuhan buat kita, bukan supaya mereka utang budi loh sama kita. Tetapi supaya mereka itu bisa menghidupi panggilan yang Tuhan kasih dalam hidup mereka. Bukan untuk kita. Tapi kita punya kecenderungan, what's in it for me? Kalau kita masih ikut Tuhan dan kita berpikir, gue dapat apa ikut Tuhan? Maka kita sebenarnya masih modifikasi perilaku. Saudara, Injil bukan hanya sekedar modifikasi perilaku, tapi transformasi hati. Bukan tips untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik, bukan. Injil mengingatkan kita bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi awal perubahan itu dimulai dari hati. Nah mungkin saudara sering mendengar ya modifikasi perilaku. Mungkin Pastor Andi pernah ngomong, mungkin saudara baca buku modifikasi perilaku. Pengkhotbah ngomong modifikasi perilaku. Jangan modifikasi perilaku. Apa sih modifikasi perilaku? Paham gak modifikasi perilaku itu seperti apa? Nah saya ingin menunjukkan kepada saudara beberapa modifikasi perilaku ya saudara ya. Saya kasih nih biar saudara sadar. Menjadi jujur ketika takut kena kutuk. Jadi gini. Kita misalnya memberi perpuluhan gitu. Ya kalau nggak memberi perpuluhan nanti gue kena kutuk gitu. Jadi sebenarnya saudara memberi perpuluhan bukan karena cinta Tuhan. Tapi karena takut kena kutuk. Ada orang ya gue harus jujur lah kalau nggak kena karma gue. Orang Kristen kok percaya karma ini gimana sih? Gitu saudara. Menjadi rajin ketika ingin mendapat apresiasi. Melayani karena ingin dapat penghargaan. Itu modifikasi perilaku. Ketawanya di mana? Pada waktu tidak dihargai, dia berhenti pelayanan. Dia kecewa. Memiliki integritas saat diawasi. Jujur, karena tahu ada CCTV. Begitu nggak ada, main HP gitu saudara. Ya kan? Menjadi sabar ketika ingin dipandang bukan pemarah. Melakukan yang terbaik untuk mendapatkan upah. Memberi ketika ingin dipandang murah hati karena sungkan. Itu modifikasi perilaku. Dan saudara saya mengakui, bahkan hamba Tuhan pun itu bisa sangat rentan dengan hal ini. Saya orang yang paling rentan saudara. Karena apa? Hamba Tuhan tuh harus senyum terus ya kan. Coba kalau saya gak senyum gitu. Wih sombong gitu kan. Saya gak disapa loh gitu ya kan. Padahal memang lagi gak kelihatan aja gitu ya. Saya harus tetap senyum. Saya harus jadi sabar. Saya harus memahami semua pergumulan orang-orang. Dan saya tuh juga manusia. Dan saya juga punya pergumulan gitu ya. Tapi kan semua saya harus tetap baik gitu ya.
Saya sebenarnya orangnya cukup temperamen, saudara ya. Nah, saya kasih contoh ya kenapa ini saya ceritakan, karena ini modifikasi perilaku. Ya misalnya saya pulang gereja setelah khotbah, cukup capek. Biasanya kalau udah capek itu kadar senyumnya nggak sesumringah itu di pagi hari pada waktu saya masih fresh gitu ya. Udah jam 4 sore gitu ya, udah khotbah 4 kali gitu ya. Waduh biasanya gitu ya, males banget. Terus saya harus nyetir, terus tiba-tiba ada orang nggak sopan, nyetir nyalip terus motong nggak sopan gitu tanpa kasih sign. Mobil saya hampir keserempet. Langsung just gitu kan. Kayak ada yang tersulut gitu ya. Saya mulai saya mulai dim. Terus udah gitu saya mulai gitu saya mau kejar. Istri saya, itu kalau jemaat ya apa yang kamu pikirkan. Ayo coba. Wah lah, iya. Jadi saya waktu saya nggak jadi salib dia dan balas potong. Karena apa? What if itu jemaat? Kalau bukan jemaat mungkin di Bandung hajar gas gitu saudara ya. Apa yang terjadi? Oh yang nggak bisa ya soalnya muka saya udah di situ jumbotron. Jadi kalau nanti saudara lihat muka saya lagi kebut-kebutan di jalanan, loh itu bukannya pendeta yang tadi khotbah. Cuman saya pernah itu, wah di LA itu, waduh sampai saya kebut-kebutan dipotong-potong saya juga. Loh ini kok mobilnya ngikutin kita terus ya. Masuk ke lapangan parkir, dia di depan masuk lapangan parkir. Loh itu kan lapangan parkir gereja. Dan hari itu saya khotbah. Saya langsung tunggu sampai dia masuk gitu ya. Baru saya masuk belakangan terus saya parkir paling pojok gitu. Supaya gak tahu saya yang nyetir gitu saudara. Modifikasi perilaku. Jadi kalau saya gak hati-hati dan kalau saya gak menyadari siapa saya di dalam Kristus, saya pun juga seperti itu. Jadi saya pengen cerita ini kenapa? Kalau pendetanya aja modifikasi perilaku, kayaknya kita semua guilty of modifikasi perilaku. Benar gak saudara? Jadi begini kesimpulannya, tanpa menyadari identitas kita di dalam Kristus, kita tidak akan mampu meninggalkan manusia lama. Kalau kita terus menaruh identitas kita di tempat-tempat yang fana, kalau kita terus menaruh identitas kita kepada pendapat manusia, opini mertua, opini teman, opini teman-teman yang lain, apa yang terjadi? Kita pasti akan terombang-ambing. Coba kita lihat aja. We like to buy things that we don't need with money that we don't have to impress people that we don't like. Right? That's who we are. Ngapain kita kayak gitu? Karena kita ingin menunjukkan kita ini orang hebat. Waktu kita foto ada like gitu saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, saya mau masih pertanyaan reflektif. Apa yang menjadi motivasi utama ketika saudara ingin meninggalkan kebiasaan lama atau meninggalkan kebiasaan perilaku manusia lama? Apakah hanya demi pencitraan? Kalau sampai sebatas takut orang mikir apa, itu masih modifikasi perilaku. Kalau hanya sebatas takut nanti dihukum Tuhan, itu hanya sebatas modifikasi perilaku. Kalau hanya sebatas supaya Tuhan memberkati saya, itu masih modifikasi perilaku. Atau saudara benar-benar sadar bahwa hidupmu dibayar mahal oleh salib Kristus. Kamu yang Injil bukan membuat orang baik jadi makin baik, membuat orang jahat jadi baik, tapi membuat orang mati rohani mendapatkan kehidupan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita sadar akan itu, bahwa kita diberi identitas baru di dalam Kristus, kita baru bisa meninggalkan manusia lama. Nah, bagaimana kita menyadari identitas manusia baru? Oke. Nah, kita lihat sama-sama di ayat 20 sampai 21. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi, apa sama-sama katakan? Kamu bukan demikian. Katakan kepada kanan kiri, kamu bukan demikian gitu ya. Jadi ada nasihat dari Paulus. Kamu itu udah manusia baru, hidupi. Jangan seperti orang-orang yang masih hidup dalam manusia lama. Kamu telah apa? Belajar mengenal Kristus. Terusnya ayat 21 baca sama-sama. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi Paulus menegaskan bahwa mereka yang telah mengenal Kristus. Mengenal di sini bukan cuma hanya kenal aja, tapi bahasa aslinya ginosko yang artinya mengenal secara intim. Gak cuma hanya tahu secara kognitif, tetapi mengalami Tuhan. Dia memahami, mengalami, menghidupi
Dia menjadi ciptaan baru. Nah banyak orang itu meskipun dia sudah jadi ciptaan baru, tetapi selalu cari validasi dengan berbagai macam cara di luar Tuhan. Dan itulah sebabnya banyak orang itu stres. Karena apa? Hari ini mereka bisa begini, give you like, besok bisa begini. Hari ini orang bisa approve you. Minggu ini Minggu Palma, Yesus bisa dieluk-elukan. Hosana, ya bagi raja. Tapi kemudian minggu depannya apa? Salibkan dia, salibkan dia. Makanya identitas Yesus bukan berdasarkan apa kata orang. Kalau identitas kita berdasarkan apa kata sosial media, apa kata manusia, maka kita akan selalu terombang-ambing. Ada teman saya tuh, salah satu jemaat ngomong sama saya, Pastor sekarang tahu nggak para pujangga itu jago banget loh bikin lagu sampai sangat sensitif secara teologis. Oh ya? Terus dia kasih saya lagu yang tulisannya, yang menulis adalah Hindia. Ya, Baskara Putra. Nah, judulnya Secukupnya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Saya nggak nyanyi ya, karena saya bukan Baskara Putra. Ya, tapi ya waktu saya baca liriknya, ini anak-anak senja ya saudara ya. Jadi di jemaat kami banyak anak-anak senja. Nggak tahu di CLCC banyak anak senja. Tadi yang kebaktian kedua banyak yang humming juga gitu ya sama saya. Tapi kata-kata ini itu sangat jujur. Dan dia mengetahui apa yang sedang kita gumulkan semua. Dia bilang begini, tubuh yang berpatah hati, bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Bukankah itu kita semua? Karena di mana-mana yang dipost tuh top producer, number one, the best, terbesar, terkaya, terhebat. Terus dia bilang gini, dan aku pun hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tapi ternyata dunia gak pernah adil. Terus akhirnya apa? Sia-sia pada akhirnya. Putus asa, terekam pedih semua. Kita semua gagal. Ini sebuah pengakuan yang jujur, memang benar kita semua telah gagal. Karena tidak ada satupun yang sanggup memenuhi standarnya Tuhan dengan kekuatan sendiri. Kalau solusinya yang ditawarkan adalah dari dunia, ya gagal. Terus kemudian apa solusinya? Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Minum whisky, vodka, tequila. Solusi dunia adalah pelarian sesaat, pesta, hiburan, pelampiasan emosi yang gak pernah menyelesaikan masalah. Setelah semua kesenangan itu selesai, apa yang terjadi? Realitasnya tetap gak berubah. Saudara, lagu ini menggambarkan bagaimana orang menghadapi ketidakpastian hidup, tekanan dunia, namun gak pernah cukup. Terus lihat, rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Lihat foto, putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, keretakan rumah tangga, keretakan pernikahan. Komitmen lama, mati, hubungan yang menyepi. Dari pengabdian yang terbakar sirna mengapur berdebu. Ngerti, Alkitab juga bilang begitu, manusia debu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Saudara, guess what? Kalau itu dari dunia, tidak akan pernah cukup. Kalau solusinya dari dunia, akan selalu gagal. Kalau solusinya dari yang fana, tidak akan pernah cukup. Kita tidak akan menerima kecukupan yang sejati kalau kita mencarinya di luar Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Itulah sebabnya kalau saya bisa simpulkan, Dulu kita berusaha hidup benar agar diterima Tuhan, diterima manusia. Kita berusaha berharga supaya aku dianggap orang pada saat aku sukses. Aku harus buktikan diri dulu. Tetapi sekarang kita diterima oleh Allah sehingga kita dimampukan untuk hidup benar. Kita berharga karena Kristus yang telah menebus kita. Dia yang paling berharga rela bayar harga untuk membuat saudara yang sangat tidak berharga menjadi sangat berharga di dalam Yesus Kristus. Itu yang Yesus lakukan.
Dan itulah sebabnya aku diterima. Bukan dengan performaku, tetapi oleh performa Kristus aku diterima. Itulah yang namanya kasih karunia. Tim Keller di dalam salah satu bukunya dia bilang begini, jika identitas kita berakar dalam Kristus, maka tidak ada lagi yang bisa mengguncang kita. Bukan kegagalan, bukan penolakan, bukan ketakutan akan masa depan, sebab kita sudah aman di dalam Dia. Saudara, ada sebuah cerita tentang dua orang yang ikut audisi peran di dalam sebuah film atau sinetron. Dan perannya cukup besar. Yang satu, ada dua orang. Yang satu adalah pengusaha sukses, tetapi acting itu hanyalah hobi buat dia. Tapi yang satunya lagi itu all in banget, karena actor itu adalah segalanya bagi dia. Dia rela kerja serabutan, berjuang mati-matian untuk jadi aktor. Dan pada waktu mereka audisi, dua-duanya gagal gak diterima. Si pengusaha kecewa, tapi hidupnya lanjut. Gak terlalu dipikirin. Tapi satunya hancur banget. Dia kehilangan arah, susah move on, dan dunianya runtuh sepertinya. Kenapa? Kok beda banget reaksinya? Karena buat si pengusaha, dunia acting bukanlah identitasnya. Dia gak ngerasa harga dirinya hilang saat ditolak audisi. Tapi buat yang satu, yang aktor itu, yang hanya itu satu-satunya, dia ngerasa hancur banget. Kenapa? Karena dunia acting adalah satu-satunya hal yang dia banggakan. Dan itu merupakan harga dirinya yang membuat dia merasa berarti. Baginya sukses di dunia acting adalah identitas yang membuatnya berarti. Sehingga waktu dia gagal, dia gak cuma kehilangan peran saja, tapi dia kehilangan harga dirinya. Berapa banyak orang waktu bisnisnya gagal, dia depresi. Waktu uangnya hilang, waktu melihat Indonesia gelap, kabur aja dulu. Merasa bahwa jati dirinya hilang. Kenapa? Karena mereka menaruh harga dirinya dan mempautkan siapa dia kepada hal-hal yang sementara. Pada waktu yang sementara itu rapuh, yang rapuh itu hancur, di situ kita ikut hancur. Kekristenan bukan tentang menjadi terbaik menurut versimu, bukan. Kalau seperti itu, versi kita tuh udah rusak karena dosa. Tetapi jadilah sesuai dengan identitas yang baru di dalam Kristus. Nah, pertanyaan reflektifnya sebelum saya masuk ke dalam poin yang ketiga. Apakah kita masih menaruh validasi dalam identitas manusia lama? Ataukah kita sudah menyadari bahwa kita sudah menerima keberhargaan Kristus di dalam identitas baru yang diberikan oleh Kristus? Nah, pertanyaannya kan gini yang terakhir ya saudara. Bagaimana kita menghidupi manusia baru? Sekarang apa yang menjadi tugas kita? Nah, sedikit saya mau memberikan sedikit kebenaran teologis, oke? Kalau saudara perhatikan kitab-kitab Paulus, cara Paulus menulis itu selalu begini saudara. Paulus selalu memulai suratnya dengan indikatif. Katakan sama-sama, indikatif. Ya, sekali lagi, apa? Indikatif. Apa itu? Apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Lalu dilanjutkan dengan memberikan apa? Imperatif. Katakan sama-sama imperatif. Imperatif. Jadi yang pertama apa? Dimulai dengan apa? Indikatif. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Imperatif. Katakan pada kanan gini, bro dengerin. Nah, biar ngerti Alkitab dikit ya. Ini sedikit teologi. Indikatif yang menentukan imperatif. Maksudnya apa? Bukan kita yang bertindak terlebih dahulu baru Tuhan respon. Bukan kayak gitu. Tapi Tuhan selalu berinisiatif dan bertindak lebih dahulu. Kemudian kita merespon. Artinya begini. Allah bekerja lebih dahulu. Baru kita dimampukan untuk berubah. Allah menunjukkan kasihnya terlebih dahulu. Baru kita bisa merespon dengan kasih. Allah mengubah hati kita terlebih dahulu. Baru kita mulai hidup dengan cara yang baru. Menjadi manusia yang baru. Nah, itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, kalau saudara baca seluruh Efesus, pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang indikatif. Kamu dulu mati, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Baru kemudian di ayat-ayat berikutnya harus murah hati, harus mengampuni. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam ya. Itu semua imperatif gitu saudara. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu. Baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Harus menanggalkan apa?
Manusia yang lama terus yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu semua membinasakan kamu. Jangan terus tinggal di situ. Lihat ayat 24. Baca ayat 24 sama-sama. 1, 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini ceritanya adalah menanggalkan, kalau ada bahasa aslinya apotestai, mengenakan, ya, itu kata ini menunjukkan tindakan sekali untuk selamanya. Artinya apa? Yaitu apa? Yesus yang melakukannya melalui karya salibnya, sekali untuk selamanya. Dan kalau kamu percaya Kristus, artinya kita sudah menerima identitas yang baru. Ini bukan cuma hanya diajak, ayo kamu berubah. Enggak, kamu pasti mampu berubah karena kamu sudah terima. Ini bukan sesuatu yang kamu berusaha raih karena kamu belum punya. Enggak, kamu sudah terima. Masalahnya kita tidak menghidupi identitas baru itu. Seakan-akan pampers lama itu enggak dibuang-buang. Kita tetap aja pakai padahal udah punya yang baru. Apa yang terjadi? Iritasi lah, jorok lah. Jadi artinya begini saudara, kita tidak dipanggil untuk berusaha lebih keras jadi Kristen yang lebih baik, bukan. Tetapi kita dipanggil untuk menghidupi identitas baru yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Nah, mungkin saudara tanya, oke deh pastor, saya mulai yakin deh, aku mau. Pertanyaannya kan gini, gimana caranya? Ini good theory, nice, gimana caranya? Nah, caranya begini, di ayat 23. Nah, ini di ayat 23 ya. Kita baca sama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Frase ini berarti menunjukkan bahwa transformasi ini terjadi dari dalam. Bukan hanya tindakan lahiriah yang tampak di permukaan, tapi dari dalam. Dan dibaharui di sini bentuknya present pasif yang menunjukkan bahwa ini adalah proses yang berkelanjutan. Terus menerus. Katakan sama-sama, terus menerus, terus menerus. Maksudnya apa? Kita perlu memohon kepada pribadi Roh Kudus untuk memampukan kita menanggalkan manusia lama dan menghidupi manusia baru dalam Kristus. Kan pertanyaannya begini, Roh Kudus itu ngapain sih? Kalau minta tolong sama Roh Kudus itu ngapain? Nah, of course, kita akan berpikir mungkin bahasa roh lebih banyak. Mungkin ada manifestasi Roh Kudus yang membuat saya tumbang dalam roh. Saya mengalami manifestasi, mungkin seperti itu. Tapi perhatikan, gak ada indikasi itu di ayat-ayat ini. Terus apa yang Roh Kudus lakukan? Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi sebagai penutup. J.I. Packer, seorang teolog yang sangat terkenal, dia sedang lagi mau khotbah, dia lagi mikir tentang ilustrasi untuk Roh Kudus, tapi dia belum nemu. Dia naik mobil, dia lewat sebuah gedung di lampu merah, dia lihat gedung itu. Kok bagus sekali gedung ini. Dan ada banyak warnanya gedungnya. Dia bilang tadi pagi saya lewat sini, kok kayaknya gak sebagus ini. Warna-warna ini dari mana? Dia baru sadar ternyata warna-warna ini adalah lampu sorot. Terus dia buka jendela, dia cari lampu sorotnya di mana. Gak kelihatan lampu sorotnya. Lampu sorotnya gak kelihatan, tetapi lampu sorot itu menyoroti gedung ini sehingga gedung ini menjadi sangat indah. Baru di situ dia ngeh, ternyata Roh Kudus itu persis seperti lampu. Lampu itu tidak pernah menarik perhatian pada dirinya, tetapi dia menyoroti objek sehingga orang dapat melihat objek yang disorotinya menjadi indah. Nah, apa yang Roh Kudus lakukan? Nah, perhatikan. Apa yang dipikirkan Roh Kudus, apa yang dilakukan Roh Kudus selalu memuliakan Kristus. Di Yohanes 16, Yesus sendiri yang mengatakan, siapa ia? Itu Roh Kudus akan memuliakan aku. Roh Kudus tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri, namun menunjuk kepada Yesus, membuat kita kagum akan pribadi Yesus, membuat kita kagum akan karya Yesus. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita kepada Kristus? Karena Kristus bukan hanya abstrak. Apa yang perlu kita renungkan saat Roh Kudus itu menunjuk kepada Kristus? Roh Kudus membawa kita ke kaki salib dan berkata, lihatlah Kristus
Yang tangannya terpaku, yang kakinya tertikam, yang tubuhnya tercabik-cabik. Agar dosa saudara dan saya dihapuskan. Dia tanggung itu di atas kayu salib. Lihatlah Kristus yang ditelanjangi, dihina, dan ditolak. Supaya saudara yang seharusnya ditolak, yang seharusnya dihukum, dapat diterima, dikasihi, dan dipeluk erat oleh Bapa. Lihatlah Kristus yang mengalami gelapnya maut dan ngerinya neraka. Sehingga saudara dan saya dapat hidup dalam terang keselamatannya. Roh Kudus akan menantang kita dan membawa kita untuk melihat Kristus yang menjalani penderitaan dan berseru di atas kayu salib. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Semua hukuman sudah diselesaikan. Tidak ada lagi hukuman yang tersisa bagi saudara dan saya. Itu yang Roh Kudus lakukan. Aplikasikan itu. Renungkan itu. Itulah sebabnya pada waktu saudara mendengarkan khotbah, renungkan Injil. Karena Injil adalah kabar baik atas semua kabar buruk yang dunia berikan kepada kita. Renungkan itu sampai itu melelehkan hatimu. Kristus adalah Allah sejati yang rela menanggalkan kemuliaan. Dia punya kemuliaan semuanya. Tapi itu tidak dipertahankan sebagai milik. Yang dipertahankan enggak. Dia rela mengenakan identitas sebagai manusia sejati. Lahir di tempat yang paling kecil namanya Bethlehem. Tempat yang paling hina namanya kandang. Tempat tidurnya adalah makanan ternak. Tempat makanan ternak palungan. Kenapa dia melakukan itu? Supaya saudara dan saya yang paling kecil diterima oleh dia. Yang paling hina dimuliakan di dalam dia. Yang paling najis dapat disucikan. Diperbaharui. Supaya kita dimampukan menanggalkan manusia lama yang hina. Manusia lama yang bau, yang najis, yang berdosa. Yang selalu cari validasi. Padahal kita menerima validasi dari Tuhan sendiri. Hidupi identitas manusia baru di dalam Kristus. Saudara, saya ada kesaksian pribadi. Saya tahu waktu saya sudah habis. 1 menit. Saudara, sejak 2023-2024 saya banyak sekali jadwal keluar kota karena COVID udah selesai. Dan mungkin dalam setahun saya bisa 20 minggu traveling. Dan setiap kali saya travel saya harus bicara, khotbah, seminar, harus leadership talk dalam setting gereja, skenario yang berbeda-beda. Bisa gereja karismatik, which is I'm okay. Tapi ada tradisional, Chinese, terus reform, ada Batak, pembinaan majelis, leaders, pastor, ngomong sama pengusaha. Belum lagi city to city, di sekolah, di STT, di lembaga, di rumah sakit. Audience yang berbeda-beda. Dan itu membuat saya anxiety. Saya punya anxiety. Saya gak sadar itu sampai saya gak bisa tidur. Saya punya asam lambung. Saya bangun jam 2 pagi, gak bisa tidur jam 2 pagi, baru tidur 2 jam, jam 4 pagi saya bangun, saya mimpi saya khotbah. Mimpi aja khotbah, saudara. Ya itulah pendeta ya, saudara. Belum lagi, saya mungkin bisa relate juga sama Pastor Andi yang juga lagi ada proyek pembangunan. Kita juga ada proyek pembangunan yang butuh puluhan miliar. Dan saya waktu lihat rekeningnya, wah ini masih jauh gitu pada waktu itu. Sekarang udah 100% puji Tuhan. Tapi pada waktu itu, waduh saya gak bisa tidur, saya mikirin itu. Gimana kalau ini gak cukup? Apa yang akan terjadi? Belum lagi pada waktu itu kami juga punya bisnis. Istri saya jadi CEO dari perusahaan kita yang ada di Amerika. Dan keadaan ekonomi Amerika juga gak bagus-bagus banget. Dan kita kehilangan customer dan yang lain-lain. Dan saya kepikiran apa yang terjadi, saya gak bisa tidur, insomnia. Kemudian saya GERD, saya kena autoimun. Saya eksima, tiba-tiba gatal-gatal semua, autoimun, alergi. Aduh saya sampai pusing. Apa yang terjadi? Bahkan saya kalau mau khotbah itu jantung berdegup. Tangan saya dingin sekali. Saya gak pernah kayak gini. Kenapa? Saya bersyukur ada teman-teman yang mensupport, mendoakan. Tapi belum menemukan ada solusi dari semua ini. Sampai satu hari saya ke Jakarta, saya ngobrol sama salah satu teman yang saya anggap sebagai sahabat. Dan saya cerita sama dia, saya ceritakan semua. Pada waktu saya cerita saya menggebu-gebu sekali. Saya mungkin menggebu-gebu sampai nafas saya juga gitu ya. Karena ya saya kepikiran. Terus dia cuma pegang saya. Dia panggil saya bukan Pastor Mike, dia panggil Mike.
karena sahabatnya. Dan selama ini gak ada yang berani ngasih saya nasihat. Mungkin karena sungkan, pendeta masih dikasih nasihat. Tapi dia, Mike, can I say something? Boleh gak saya ngomong? Ya. Tahu gak? Yesus itu udah sayang sama kamu. Bahkan sebelum kamu mampu khotbah. Bahkan sebelum kamu jadi pendeta. Bahkan sebelum kamu punya building project puluhan miliar. Bahkan sebelum kamu tulis buku. Bahkan sebelum kamu punya ribuan jemaat, kamu pikir kamu siapa? Yesus sudah sayang kamu. Bukan karena performamu. Aduh, saya mulai meleleh. Dan kamu tahu dia bayar itu semua? Pada waktu kamu gak even mikirin dia. Dia bayar dengan darahnya. Kamu berharga bukan karena kamu melakukan ini semua untuk dia. Kamu gak ada harganya, tapi kamu jadi berharga karena dia. Yang tadi saya bilang itu. Saya ngomong itu sama orang lain. Tapi saya gak pernah ngomong itu sama diri saya sendiri. I preach the gospel, but I forgot to preach the gospel to myself. Waktu itu saya nangis. Keberhargaanmu bukan dari kesuksesan pelayananmu. Bukan dari selesainya building projectmu. Bukan dari kesuksesan city to city. Bukan dari banyaknya penjualan bukumu. Dari Kristus yang mengasihi kamu. Karena at the end of the day, you're not a pastor. You're a son. Kamu tuh anak yang diadopsi. Waduh. Seperti air yang mengguyur saya nangis. Gak pernah itu saya dengar dari orang. Saya pulang, saya ceritakan sama istri. Saya proses. Kita memproses ini, saya mengkhotbahkan Injil pada diri saya sendiri. Selang beberapa bulan, pelan-pelan sudah tahu, saya mulai bisa tidur. I learn to rest. Pada waktu saya khotbah, I'm not trying to impress people. Waktu saya khotbah, saya bukan berusaha membuat orang impress sama saya. Tapi saya mengkhotbahkan Injil supaya mereka impress sama Yesus. Karena Yesus yang paling indah. Dan saya akhirnya mulai hilang. Ini apa? GERD-nya. Tanya sama istri saya. Udah jarang. Bahkan hampir gak pernah. Terus autoimunnya membaik. Eksimanya mulai hilang. Karena hati saya rest. Saudara, apa yang kamu khotbahkan pada dirimu? Apakah kamu mengkhotbahkan apa yang dunia tawarkan sehingga kamu terus cari validasi dunia? Saya berdoa, jangan terjebak dalam modifikasi perilaku untuk menunjukkan bahwa kita berharga atau orang baik. No. Tapi hidupi, khotbahkan Injil. Kristus yang paling indah. Caranya gimana menghidupi identitas baru? Pandang kepada Kristus. Itu yang Roh Kudus akan lakukan dalam hatimu. Mari sama-sama berdoa. Ambil waktu saudara. Biarlah saudara bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur karena melalui karya salib-Mu, Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau memanggil kami untuk hidup sebagai ciptaan yang baru. Engkau tidak hanya menebus masa lalu kami, tapi Engkau memberikan kami identitas baru di dalam Kristus. Kehidupan yang baru, masa depan yang baru. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami lebih nyaman hidup dalam pola manusia lama. Kami cari validasi demi validasi dari pendapat manusia yang berdosa yang bisa berubah-ubah. Kami sering dikuasai oleh cara pikir dunia, oleh keinginan daging, oleh pola hidup lama. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk gak hanya tahu secara teologis kami manusia baru, tapi biarlah kami menghidupi identitas baru kami setiap hari. Kami khotbahkan Injil pada hati kami setiap hari. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk memandang kepada Kristus yang begitu mulia. Kristuslah harta kami yang paling berharga. Biarlah kami menghidupi identitas kami di rumah, di tempat kerja, di profesi kami, dalam relasi kami, dalam pelayanan kami. Ajar kami untuk terus diperbarui dalam pikiran kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Injil ini bisa terus mengkalibrasi kami dan berbicara setiap hari dalam hati kami.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan pada kanan kirimu, kamu manusia baru. Pandang kepada Kristus. Amin.